3, 2, 1. Ya, soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepele, sederhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Oleh sebab itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja. Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang digugatkan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal. Yap. Ada kaitan dengan penyalahgunaan, ya, diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah yang sekarang ditemukan sesudah kami cek ke BPN yang namanya Panji Gumilang dan istrinya Khairunisa dan Alwidat dan siapa lagi, pokoknya jumlahnya itu 295 sertifikat. Masih dicari lagi. Rekening kita diblokir. Jangan takut, pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Saya tidak mau nanti ustadz-ustadzah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan Mas, jangan dikuyo-kuyo Mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah, saya kan lebih tua dari yang ngomong-ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar? Tentunya baik-baik saja bukan? Lama kita tak berbagi info-info menarik dari channel ini. Kali ini Well To Do akan berbagi informasi masih mengenai kontroversi pesantren Al Zaitun dan pimpinannya yaitu Panji Gumilang versus Mahfud MD dan Polri. Panji Gumilang gugat 5 triliun rupiah, Mahfud MD, itu urusan kecil, polemik Ponpes Al Zaitun, Mahfud MD, pesantrennya kita bina, Panji Gumilang yang ada masalah hukum. Polri menyebut Panji Gumilang diduga gelapkan dana bos dan zakat di Al Zaitun. Kompas.com, Panji Gumilang gugat 5 triliun rupiah, Mahfud MD, itu urusan kecil. Pemimpin pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, menggugat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD. Secara perdata melalui Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Panji Gumilang meminta ganti rugi material sebesar 5 triliun rupiah kepada Mahfud MD karena pernyataan-pernyataannya selama ini terkait dia dan Ponpes Al Zaitun diduga melanggar hukum.
menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian material dan imaterial sebesar 5 triliun rupiah, bunyi petitum dalam gugatan tersebut, dikutip dari Kompas.tv. Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Pejabat Humas PN Jakarta Pusat, Zulkifli Aco, membenarkan adanya gugatan Panji Gumilang terhadap Mahfud MD yang terdaftar dengan nomor perkara 445, PDT, G, 2023, PN JKT, PES. Ia benar, ada gugatan tersebut, kata Zulkifli, Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Lalu, seperti apa tanggapan Mahfud MD? Mahfud MD menilai, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang terhadapnya hanya urusan kecil dan tak akan mengecohnya. Biar saja, kita layani secara biasa, itu urusan kecil, ujar Mahfud MD, dikutip dari Kompas.tv. Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Tapi kita tak akan terkecoh untuk mengalihkan perhatian. Kita akan tetap memproses dugaan tindak pidana atas Panji Gumilang dalam tindak pidana pencucian uang atas aset dan rekening yang kini sudah dibekukan, tegasnya. Menurut Mahfud, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang ini hanya sekadar mencari sensasi. Bagi pemerintah urusan hukum pidana untuk Panji Gumilang dengan dasar dugaan resmi. Loh, ini kok jadi berbelok ke perdata? Ini sensasi saja kalau dilayani, kasus utamanya bisa luput dari perhatian, tandasnya. Panji Gumilang ternyata juga menggugat Wakil Ketua MUI Anwar Abbas selain menggugat Mahfud MD. Sebelumnya Panji Gumilang juga telah melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum, PMH, kepada Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Panji menuntut Anwar Abbas dan MUI membayar ganti rugi kepadanya sebesar 1 triliun rupiah karena telah menyebut Panji Gumilang sebagai komunis berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial, tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Dalam surat gugatan kami uraikan semua hal yang harus diuraikan. Dan kami juga menuntut ganti rugi sebesar 1 rupiah dan 1 triliun rupiah atas kerugian material dan imaterial, ucap kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi. Sebagaimana diberitakan nasional.kompas.com, Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Hendra menjelaskan, ucapan "saya komunis" yang dilontarkan Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun Indramayu sedang meniru jawaban tamunya yang berasal dari China. Tamu dari China itu tidak menyatakan bahwa dia seorang Buddhis, Nasrani, atau Hindu, melainkan jawabannya adalah "saya komunis". Jawaban tersebut disampaikan ke santri-santri yang akan meninggalkan Al Zaitun, pungkas Hendra. PN Jakarta Pusat rencananya akan menggelar sidang perdana gugatan tersebut pada Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023. Lalu apakah pesantren Al Zaitun akan dibubarkan? Polemik Ponpes Al Zaitun, Mahfud MD, pesantrennya kita bina, Panji Gumilang yang ada masalah hukum, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam RI Mahfud MD mengaku pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun tidak melanggar hukum sehingga ponpes tersebut tidak akan dibubarkan. Mahfud mengatakan, akan menjaga dan melakukan pembinaan terhadap Ponpes Al Zaitun agar terus berkembang. Al Zaitun sudah ditangani, pesantren Al Zaitun kita jaga. Kita bina agar terus berkembang karena sebagai pondok pesantren dia tidak ada indikasi melakukan kesalahan sebagai pondok pesantren dan sekolah-sekolah tidak ada indikasi dia mencetak lulusan yang melanggar hukum. Semuanya baik-baik saja, kata Mahfud MD, usai menghadiri acara Forum Koordinasi Sentra Gakumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum di wilayah hukum Sulawesi di Hotel Claro Makassar.
pada Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Dia menuturkan, yang bermasalah dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum adalah pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Tetapi pengelolanya yang bernama Panji Gumilang ada beberapa masalah hukum yang diindikasikan, itu kita proses. Panji Gumilangnya, bukan pondok pesantrennya, melanggar hukum, ujar dia. Dia juga mengungkapkan jika ada masalah terkait ponpes di Indonesia, seharusnya jangan ada yang meminta agar ponpes tersebut dibubarkan. Tapi, sebaiknya dilakukan pembinaan. Sebab ponpes dia punya peran penting dalam kemerdekaan di Indonesia. Semua pondok pesantren apapun itu, harus tetap dibina karena itulah sebenarnya modal kita merdeka. Pondok pesantren itu dulu berperan betul di dalam kemerdekaan, sehingga sekarang ini harus dibina dan dikembangkan terus agar selalu adaptif terhadap perkembangan zaman, ujar dia. Berikutnya masih dari Kompas.com, informasi dari pihak Polri soal Panji Gumilang. Polri, Panji Gumilang diduga gelapkan dana BOS dan zakat di Al Zaitun. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi. Hingga penggelapan keuangan yang diduga dilakukan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang atau PG. Adapun tindak pidana TPPU, korupsi. Hingga penggelapan itu terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan dana zakat di Ponpes Al Zaitun. Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam keterangan video. Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Dugaan-dugaan tindak pidana keuangan itu dikantongi setelah penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri mendapat hasil laporan analisa dan berkoordinasi mendalam dengan tim analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta ahli TPPU. Menurut dia, koordinasi itu terkait dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al Zaitun yang diduga dilakukan Panji. Lebih lanjut, Ramadan mengatakan penyidik telah melakukan wawancara permintaan keterangan terhadap 3 orang saksi dan 3 pejabat Kementerian Agama yang mengetahui proses penyaluran dana-dana BOS dan zakat tersebut. Namun, Ramadan tidak membeberkan siapa saja saksi tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten di jajaran Kemenak dan instansi terkait lainnya, ucapnya. Sebagai informasi, selain dijerat terkait tindak pidana penyalahgunaan keuangan, Panji telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Laporan itu sudah naik tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan, Bareskrim juga menemukan tindak pidana ujaran kebencian. Kedua berkas perkara tersebut bakal disatukan. Bareskrim masih mendalami dan akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian tersebut. Terkait penetapan tersangka, saat ini Polri masih menunggu hasil dari Puslap 4 Bareskrim Polri berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan. Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Adapun barang bukti yang didalami di perkara tersebut adalah tangkapan layar atau screenshot dari akun media sosial Panji Gumilang yang diduga menistakan agama Islam. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.